Langkah pertama yaitu kalian buat folder yang bernama project TK atau project tugas kelompok. Nah, di sini kalian buka aplikasi Command Prompt. Di sini kita akan masuk ke folder yang sudah kita buat tadi, namanya project tugas kelompok. Nah, dalam project tugas kelompok ini kita akan membuat folder baru. Nama foldernya yaitu kita buat caranya kita ketik Django admin start project. Kita buat nama folder kita yaitu sosial media. Kita ketikkan saja di sini sosial media. Nah, sudah berhasil. Kita lihat di folder kita apakah sudah tersedia. Nah, sudah tersedia ya teman-teman. Berarti kita berhasil. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankannya. Caranya kalian ketik manage PY run server. Di sini belum bisa ya, karena kita belum masuk ke dalam folder sosial media. Di sini kita masuk terlebih dahulu, jadi sosial media. Kemudian kalian klik enter. Nah, kita sudah masuk di folder sosial media. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menjalankannya. Nah, berhasil ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita pergi ke aplikasi Google Chrome. Di sini kalian ketikkan localhost /2 8000. Nah, Django-nya sudah sukses atau Django-nya sudah berjalan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat folder baru atau membuat environment baru. Caranya kalian ketik saja virtual env dengan nama foldernya .vim. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam folder environment-nya. Di sini kita akan menjalankan scriptnya. Kalian ketikkan saja vim script activate. Nah, selanjutnya kita akan menginstal Django di dalam environment-nya. Caranya pip install Django. Tunggu sebentar. Nah, di sini sudah sukses. Nah, selanjutnya kita akan membuat folder baru dengan nama sosial. Kita periksa apakah sudah masuk. Nah, ini ya foldernya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke dalam Virtual Studio. Caranya kalian ketik saja kode spasi titik. Nah, dia otomatis akan menuju ke aplikasi Visual Studio. Nah, di sini kita akan memulai project atau memulai desain websitenya. Nah, di sini kita buat folder terlebih dahulu. Di folder ini kita beri nama static. Kalian ketikkan saja, kita buat folder static. Nah, selanjutnya kita akan membuat folder baru. Di dalam sosial media ini kita akan memberi folder dengan nama templates. Nah, dalam template ini kita akan membuat folder atau file-file HTML-nya. Nah, di dalam folder static ini kita beri folder lagi yang bernama CSS. Nah, kita akan memberi CSS nanti pada programnya. Yang kedua, kita akan menambahkan folder image atau IMG. Di dalam IMG ini kita akan beri foto-foto yang akan kita upload nanti. Nah, selanjutnya kita tambahkan folder video untuk menambahkan atau menguploadnya nanti di website. Selanjutnya di dalam folder templates kita akan beri folder sosial media. Nah, dalam folder sosial media ini kita akan buat file HTML. Yang pertama itu kita buat file HTML-nya yang bernama login.html.
Selanjutnya kita akan menambahkan file HTML-nya kembali dengan nama postingan.html. Tidak hanya postingan saja, kita akan menambahkan yang lain seperti profil dan video. Nah, ini kita sudah membuat profil ya. Dan kita akan menambahkan file base.html. Di dalam base ini kita akan menambahkan mengenai navbarnya atau tampilan dari websitenya. Selanjutnya kalian masuk ke sosial media pada setting. Nah, di setting ini kita tambahkan from atau import OS. Nah, pada dirs ini kita tambahkan folder templates. Ketika kita masukkan foto di dalam templates, dia akan terbaca di website. Nah, di sini juga kita tambahkan file statiknya. Caranya static, kalian ketik saja static files dirs. Nah, ini berfungsi untuk supaya folder statik ini terbaca oleh website. Kita tambahkan juga OS path join. Base dir. Titik 2 static, nama folder yang sudah kita buat tadi. Yang ini ya, teman-teman. Biar terbaca nanti foto-fotonya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan codingan seperti media URLs. Media root kita tambahkan juga. Kita panggil OS path join. Ya, kira-kira base dalam kurung base dir titik 2. Selanjutnya kita akan masuk ke templates. Kita masuk ke dalam file login base terlebih dahulu. Kita masuk ke dalam base HTML. Nah, di sini kita akan mencari navbar atau bisa disebut bootstrap-nya ya, teman-teman. Kita ketikkan saja bootstrap 5. Kita klik yang paling atas ini. Kemudian kalian pergi ke introduction, kalian pilih codingannya yang ini starter templates. Kita copy saja. Nah, ini kita akan letakkan pada file base.html. Nah, yang hijau-hijau ini kita hapus saja. Kita akan gunakan title yang hello world ini. Nanti kita akan ganti. Nah, di sini kita ketikkan codingannya, kita blok konten. Kemudian yang end block konten kita letakkan paling bawah. Dan body ini kita akan hapus. Nah, di kolom ini kita akan menambahkan navbarnya. Kalian cari saja navbar bootstrap 5 templates. Nah, kalian pilih yang paling atas, yang versi 5.0. Nah, kalian pilih yang ini. Nah, kemudian kalian klik kanan. Kalian pilih yang view back source. Nah, di sini kita akan memilih navbarnya atau navigasi. Yang ini akan kita copy. Yang navbar yang kedua kita kopikan saja.
agak nge-lag ya teman-teman. Kemudian kalian pastekan pada base.html di bawah end block ini, blok konten ini. Nah, di sini kita akan mengubah pada navbar dengan kelas yang ini, kita akan ganti namanya dengan nama welcome, selamat datang. Selanjutnya di home ini kita akan ubah menjadi login, karena kita akan menampilkan login terlebih dahulu. Yang ini kita copy saja, kita pastekan di bawahnya sampai 3 kali. Nah, yang ini kita akan rubah namanya dengan profil. Nah, yang ketiga ini kita ubah namanya menjadi postingan. Kita akan menampilkan yang ketiga itu postingan, dan yang terakhir kita akan menampilkan video. Videonya ini saya atau kelompok kami akan menampilkan video mengenai tutorial pembuatan ini, website ini. Nah, yang ini kita hapus saja. Nah, begini ya kira-kira navbarnya. Di sini kita ubah hello world-nya menjadi sosial media. Kita beri huruf besar semua. Selanjutnya kita ke bagian login. Di sini kita akan membuat sintaksnya, yaitu extends. Dan di sini kita masukkan bagian base-nya agar mewarisi struktur HTML yang ada di base HTML. Lalu kita klik tag block. Dan dibuat dengan connect. Tag block ini menandakan tempat di mana kontainer dari template yang akan dimasukkan. Lanjut ke bagian load static. Tag ini tempat khusus yang digunakan untuk membuat dan mengakses CSS, JavaScript, dan lain-lain. Kita masuk ke Chrome dan kita search dengan login Bootstrap. Kita klik yang paling atas. Jika sudah masuk, kita akan memilih template login yang akan kita gunakan. Jika sudah, kita show kode. Nah, di sini ada kode HTML dan CSS-nya, kita copy, masuk ke file tadi, lalu kita pastikan. Setelah sudah, kita lanjut ke bagian CSS-nya, kita copy. Lanjut ke bagian statics. Ini ada bagian CSS-nya. Dari sini belum ada. Kita buat dengan style.css. Kita pastikan. Nah, di sini kita akan melihat terlebih dahulu di datanya. Klik project, sosial media, lalu bagian statik. Nah, di bagian CSS-nya ini sudah ada tersimpan. Lalu kita masuk ke kode tadi. Karena sudah tersimpan, kita masuk ke bagian file selanjutnya, yaitu adalah file postingan HTML. Nah, di sini kita akan mengcopy bagian extend block static. Kita pastikan, dan jangan lupa yang paling akhir. Kita kopikan lagi. Nah, di sini kita akan copy semuanya.
Lalu kita masukkan ke bagian file dan juga bagian video. Masuk ke postingannya lagi. Nah, di sini kita akan masuk ke Chrome. Ini juga caranya seperti sebelumnya, dengan mencari di search-nya, yaitu adalah galeri Bootstrap. Kita klik, lalu kita pilih template yang akan kita gunakan. Jika sudah, kita show kode. Nah, di sini ada kode HTML-nya, kita copy, lalu masuk ke kode tadi, kita akan pastekan. Nah, di sini di bagian search itu akan kita hapus semua, dikarenakan kita akan mengganti dengan file foto yang akan kita simpan nanti. Sebelumnya kita akan buat di search-nya itu adalah static tanda kutip lalu img. Kita buat aja dulu semuanya di bagian search-nya itu, yaitu static. Nah, dikarenakan kita akan memasukkan foto, kita masuk ke bagian statik tadi, lalu kita pilih yang bagian img. Nah, masuk ke folder tadi, kita masuk ke bagian img, lalu kita cari foto yang akan kita gunakan. Di sini saya sudah membuat foldernya untuk foto yang akan kami posting. Ini akan diblok semua dan di copy. Nah, jika sudah di copy, kita akan masuk ke file sebelumnya, yaitu static, lalu img. Nah, di sini kita akan pastekan semua yang sudah kita copy sebelumnya. Nah, jika sudah, kita masuk ke kode file postingan tadi. Nah, di sini itu sudah tersimpan. Kita masuk ke file postingan. Di bagian search-nya ini kita buat img strip, nama dari file foto-foto yang sudah kita gunakan, yang sudah kita download sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian profil. Di sini sebelumnya sudah kita copy bagian extends, blog, dan static. Lalu kita masuk ke Chrome. Lalu kita search dengan profil Bootstrap. Kita klik. Nah, di sini kita pilih sesuai apa yang kita mau. Jika sudah, kita show code. Di sini ada kode HTML dan CSS-nya. Di sini kita
kopikan, lalu kita paste. Nah, di sini di bagian search-nya itu kita hapus, lalu kita ganti dengan tag static, lalu img strip Danis suara Danis 2 PNG. Lalu di bagian heading kita buat Danis suara dengan kapital, lalu NPM-nya 2201/2002. Lalu bagian tag paragraf kita buat Universitas Asahan. Dan tag paragraf kelasnya kita ganti dengan email daniswara2019sc@gmail.com. Lalu bagian sub judulnya kita buat nomor telepon. Nah, selanjutnya di sini kita buat dengan biodata seperti tempat tanggal lahirnya. Ini kita isi tempat tanggal lahirnya, Korsik 26 Juni 2004. Lanjut ke bagian alamatnya. Nah, di sini alamatnya sesuai dengan alamat yang sudah kita tinggali sekarang. Nah, jika tidak ada yang dibutuhkan atau tidak berguna, akan kita hapus. Nah, di sini jika sudah kita copy, lalu kita pastekan. Ini kita ganti dengan nama Triana Puspahandayani. NPM-nya itu 22012045. Di sini juga kita ganti emailnya dengan puspatiarana@gmail.com. Dan nomor teleponnya kita ganti. Di sini di bagian tempat tanggal lahir juga kita ganti dengan Pangkalan Lunang 18 Juni 2004, alamatnya Kualuh Ledong. Jika sudah, kita masuk ke bagian video. Kita masuk ke Chrome, lalu kita cari dengan Get Bootstrap. Di sini kita akan mengambil starter template-nya, kita copy, lalu kita masuk ke file video, kita pastekan. Nah, yang tidak dibutuhkan kita hapus saja. Nah, selanjutnya kita ketik login dan logout. Setelah itu di bagian bootstrap CSS nya kita hapus saja.
Nah, di sini hello world-nya kita ganti dengan menonton video. Nah, lalu di bagian bawah body kita ketik H1. Nah, lalu di bawahnya kita ketik video width 600 kontrol. Nah, setelah itu kita pergi ke file, ke dokumen. Setelah itu kita pilih videonya. Nah, kalau sudah pilih kita copy, lalu kita pindahkan project kita tadi. Nah, di bagian sini kita masukkan. Nah, di sini kita ganti namanya menjadi Danis atau kelompok. Nah, di sini kita ketik sesuai dengan nama video kita tadi. Nah, setelah itu kita ke bagian URLs .v, lalu kita ketik pet dalam kurung. Nah, setelah itu kita ke bagian setting. Nah, di bagian install apps ini kita ketik sosial, lalu balik lagi ke view. Nah, sini kita ketik from Django .contrib .out logout, lalu di bawahnya kita ketik from Django .shortcuts import rec. Nah, lalu di sini kita ketik div home dalam kurung request .2.
kita ganti login. Nah, di sini kita ganti profil. Selanjutnya kita ganti postingan. Di sini juga postingan. Nah, di sini kita ganti dengan video. Nah, setelah itu kita ketik dev logout dalam kurung request. Kita ketik return redirect dalam kurung profil. Nah, lalu kita ke bagian atas. Nah, di sini kita ketik import. Nah, setelah itu kita ke bagian URS. Nah, di sini kita ketik home, name, lalu kita ketik from sosial titik views import. Nah, setelah itu kita ke comment from. Nah, di sini kita ketik cd, lalu kita ke bagian file. Nah, di sini sosial media. Ketik project. Lalu kita ketik cd sosial media. Setelah itu titik vnv garis miring script aktif. Nah, lalu kita ketik manage tv run server. Kita tunggu. Nah, jika sudah, kita ke backroom, kita ketik localhost 8000. Nah, sini kita login, nama kita kelompok, passwordnya seperti yang
kita masukkan, lalu klik login. Nah, seperti inilah tampilannya. Sini ada bagian informasi, profil informasi. Nah, sini kita klik postingan. Lalu kita ke bagian menu video. Seperti inilah tampilan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.